Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Baik, Bu. masih semangat puasanya ya? Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Allah, Bu. Baik juga. Tidak terasa kita memasuki pertemuan kelima. Siapa yang sudah tidak sabar untuk menyelesaikan ini semua? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya yakin. Saya Mas sabar, Bu. Pengen dengar suaranya, Bu. Aduh. Aku malah diam. Oke, ini kita sekarang pertemuan kelima. Seperti yang saya katakan minggu lalu, berhubung ini modul kita ada 9 modul, jadi ada satu kali pertemuan yang kita membahas 2 modul sekaligus. Jadi di pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas modul 5 dan modul 6. Oke, kepada kelompok 3 sudah siap? Sudah siap, Bu. Oke, jadi ini kelompok 3 saya kasih waktunya sekitar 30 menit untuk menjelaskan. 30 menit itu nanti diskusi, baru nanti kelompok 4 30 menit menjelaskan, 30 menit kita diskusi. Seperti itu. Oke. Untuk kelompok 3 mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ardi Juliansa dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fungsi manajemen bisnis. Slide selanjutnya, Bu. Mohon maaf. Beri raise. Ya, sudah. Slide-nya, Bu. Enggak kelihatan ya? Loading. Belum, Bu, di sini belum. Belum ya. Oke. Oke, makasih, Bu. Fungsi manajemen bisnis. Manajemen adalah proses yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengertian efektif. Efektif berarti mampu mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan efisien berarti mampu mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya minimum. Manajer adalah orang yang membuat segala sesuatu sesuai dan terlaksana dengan baik. Budaya organisasi merupakan nilai, keyakinan, tradisi, filosofi, dan model peran bersama mengenai perilaku. Slide selanjutnya. Menurut Robbins dan Judge 2011, ada tujuan karakteristik utama yang mampu menangkap budaya organisasi, yaitu inovasi dan menangani resiko, yaitu kemampuan karyawan untuk berinovasi dan berani menangani resiko dalam proses bisnisnya. Perhatian pada sesuatu secara rinci, yaitu kemampuan karyawan untuk melakukan analisis. Orientasi pada hasil, yaitu kemampuan manajemen dalam memfokuskan lebih pada hasil daripada teknik atau proses untuk mencapai hasil. Orientasi pada orang, yaitu perhatian manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih memperhatikan pengaruh pada orang di dalam organisasi tersebut. Orientasi pada tim, yaitu penekanan perhatian manajemen lebih pada kegiatan tim daripada kegiatan individu. Keagresifan, yaitu tingkat keagresifan dan persaingan individu dalam melakukan pekerjaan. Stabilitas, yaitu kegiatan organisasi yang lebih menekan pada kondisi yang tetap dan bukan pada pertumbuhan. Selanjutnya, menurut Hofstede, ada 5 dimensi budaya. Cara kekuasaan, power distance, menunjukkan derajat ketidaksamaan kekuasaan dari institusi atau organisasi dalam masyarakat. Penghindaran dalam ketidakpastian, menunjukkan derajat ketidakpastian atau risiko yang dapat diterima dan ancaman dari suatu yang ambigu. Individualisme yang memfokuskan pada unit operasi individual. Maskulinitas yang menunjukkan nilai-nilai ketika dalam masyarakat dan sikap agresif memiliki kesombongan, kesejahteraan, status sosial, dan prestasi atau capaian.
Orientasi jangka panjang yang terkait dengan orientasi individu. Individu orientasi jangka panjang menyatakan bahwa sumber daya yang tidak terbatas, sedangkan orientasi jangka pendek merupakan sumber daya yang terbatas. Biasanya mereka merupakan individu yang tidak sabar. Masih menurut Hofstede, fungsi budaya organisasi adalah membedakan atau mencirikan satu organisasi yang berbeda dari organisasi lainnya. Budaya organisasi merupakan perekat sosial yang mampu menjalankan organisasi dengan memberikan standar yang tepat mengenai hal yang harus dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Halo Bu, sudah selesai? Ya, oke. Ini Selanjutnya Mbak Eka, karena Mbak Eka nggak bisa masuk. ya ini ada suaranya sih, cuman kita tes Ada dulu ya. suaranya, ya. Ya, kita tes dulu ya, apakah kalian mendengar apa tidak. Sebentar kita tes dulu. Soalnya laptop saya ini memang udah agak tua ya, agak maklum ya, loadingnya lama. Harap dimaklum saudara-saudara. Terlalu banyak program Iya mungkin. Bentar ya. dan lemon. Kuriris masih Bukan memori. Kedengaran ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Sudah terdengar. Kedengaran ya? Oke. Iya. Oke, kita lanjut Makasih ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitria. Saya anggota dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Ardi tentang fungsi-fungsi manajemen. 4 fungsi utama dalam manajemen, yaitu ada perencanaan atau planning, kemudian ada pengorganisasian atau organizing, fungsi selanjutnya ada kepemimpinan, directing, kemudian fungsi yang terakhir yaitu pengawasan atau pengendalian, controlling. Kelihatan nggak slide selanjutnya? Belum Bu, Bentar ya. mungkin loading Bu. Oke Bu, udah. Fungsi perencanaan dalam manajemen meliputi penentuan arah tujuan perusahaan, merancang strategi yang diperlukan untuk meraih tujuan yang ditentukan, serta mengembangkan rencana dalam melakukan koordinasi kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi tersebut. Perencanaan ini sangat penting dilaksanakan karena tanpa adanya perencanaan, segala fungsi manajemen yang dibutuhkan tidak akan berjalan. Pada fungsi perencanaan, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, spesifik, artinya harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas dengan menyertakan batasan ruang lingkup dari tujuan yang hendak dicapai. Kemudian ada measurable, artinya perencanaan harus memiliki tingkat keberhasilan yang dapat diukur agar dapat diketahui performanya baik secara berkala maupun pada akhir periode pelaksanaan. Selanjutnya ada achievable, artinya perencanaan harus mencakup rencana yang bisa tercapai, bukan hanya sekedar fiktif. Realistik, perencanaan harus mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, menyeimbangkan antara keadaan saat ini dan harapan yang dituju ke depannya. Kemudian, time, memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas, sehingga pada akhir waktunya dapat dilakukan penilaian dan evaluasi untuk menentukan apakah
pelaksanaan dari perencanaan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan harapan ataupun tidak. Untuk fungsi organizing, pengorganisasian, itu adalah fungsi manajemen ketika seorang manajer menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas yang harus dikerjakan, proses pengerjaan yang benar, serta menentukan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Pada perusahaan, pengorganisasian biasanya disusun dalam bentuk badan organisasi atau struktur organisasi yang kemudian dipecah menjadi tiap-tiap jabatan. Fungsi manajemen selanjutnya adalah kepemimpinan atau directing. Fungsi manajemen ini menggambarkan di mana manajer harus mampu memberikan petunjuk dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dengan kemampuannya tersebut, karyawan akan memberikan tanggapan positif pada pimpinan atau manajer. Berbeda dengan fungsi kepemimpinan, fungsi pengawasan, pengendalian, atau controlling bertujuan untuk melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, dan melakukan efektif yang diperlukan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Pengawasan sendiri memiliki fungsi utama, yaitu mencegah penyimpangan terhadap perencanaan, memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan, serta menindak penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang peran dan keahlian manajer. Manajer dapat ditemui pada semua tingkat dan semua bidang dalam suatu organisasi. Sebuah jalur karir dalam organisasi dapat berada dalam satu bidang atau dapat berada dalam beberapa bidang. Ada 4 peran manajer, yaitu peran interpersonal, artinya merupakan peran manajer untuk melaksanakan tugas dan bersifat seremonial dan menjadi simbol organisasi atau perusahaan tersebut. Peran pemimpin yang memotivasi dan mengarahkan karyawan. Selanjutnya ada peran penghubung. Maksudnya, dalam peran penghubung, para manajer berhubungan dengan orang-orang di luar milik mereka. Kemudian ada lagi peran informasional atau peran pemantau. Artinya, manajer berbagai kegiatan organisasi dan sebagai informasi ke dalam dan keluar organisasi. Kemudian, peran yang terakhir yaitu peran manajer sebagai wirausaha yang mampu membaca peluang dan berinisiatif menggunakan kesempatan. Peran menangani permasalahan yang bertanggung jawab melakukan tindakan perbaikan bila organisasi atau perusahaan menemui permasalahan yang penting. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam keahlian manajerial.
Yang pertama ada keahlian konseptual atau conceptual skills, yaitu kemampuan untuk berpikir secara kreatif untuk pengembangan produk dan ide inovatif. Selanjutnya ada keahlian analitis, yaitu mengidentifikasi isu-isu yang terkait dengan tersebut. Kemudian ada keahlian untuk berhubungan dengan orang lain atau human relation skills, yaitu kemampuan manajer untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya ada keahlian teknis, yaitu keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas khusus atau terspesialisasi. Selanjutnya ada keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skills. Keahlian yang harus dimiliki untuk mendefinisikan permasalahan yang ada dan mengambil tindakan terbaik. Kemudian ada keahlian pengelolaan waktu, time management skills, artinya keahlian yang harus dimiliki untuk mengelola waktu dengan baik. Ada keahlian manajemen global, artinya keahlian dalam memahami pasar global, perbedaan budaya, dan motivasi serta praktek perdagangan pesaing. Dan yang terakhir ada keahlian teknologi, yaitu keahlian dalam teknologi komunikasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan suatu proses membantu organisasi dalam mempertahankan kesesuaiannya dengan lingkungan. Jika lingkungan industri melakukan globalisasi, maka perusahaan juga dituntut untuk memasuki pasar baru dan mengembangkan kerjasama internasional untuk mengikuti arus globalisasi tersebut, tidak hanya menunggu dampak globalisasi industri. Tujuan dari manajemen strategis adalah 1. Memberikan arahan dan petunjuk bagi manajer pada semua tingkatan mengenai kondisi perusahaan saat ini dan adakah sesuatu yang bermasalah dalam organisasi. Yang kedua, membantu organisasi atau perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Kemudian yang ketiga, sasaran juga membantu perusahaan menentukan atau mendefinisikan budaya perusahaan. Selanjutnya, membantu manajer menilai kinerja organisasi. Untuk selanjutnya tentang proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis diawali dengan menyusun sasaran strategis, kemudian mengadakan analisis lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Pada tahap selanjutnya yaitu merumuskan strategi dengan menciptakan perencanaan aktualnya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Abdul Kohar dari kelompok 3 akan menerangkan tentang organisasi pasar ya, organisasi sekarang gitu. Organisasi yang dimaksud di sini pasti organisasi perusahaan ya. Mungkin bagi teman-teman yang bekerja di company, di PT, di perusahaan pasti sudah familiar dengan yang namanya organisasi atau struktur di perusahaan, ya kan?
Kalau secara teori sih organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur dan terdiri dari individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai sasaran. Jadi ini secara teori ya. Mungkin saya juga akan gini. Kalau secara teori sih membahas organisasi itu sangat 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 normatif sekali. Mungkin cenderung lebih boring. Tapi kalau kita praktekkan kepada kehidupan sehari atau kepada pekerjaan kita sehari-hari itu sangat menarik sekali karena organisasi ini adalah ruh daripada perusahaan. Jadi sebuah perusahaan itu atau suatu perusahaan itu bisa maju, bisa menjadi perusahaan yang bonafit atau sebaliknya menjadi perusahaan yang kinerjanya menurun, budayanya kurang baik itu karena organisasi dan mekanisme di dalamnya. Oke. Slide berikutnya, Bu. Ya, ini dasar struktur organisasi. Maksud gini, mungkin ini ya teman-teman dan Bu Riris juga mungkin saya kalau mengenai redaksionalnya mungkin teman-teman bisa baca di slide ini. Mungkin yang saya sampaikan atau yang saya presentasikan ini lebih ke lebih ke kontekstualnya gitu. Bagaimana suatu organisasi itu disusun gitu kan. Jadi gini, organisasi itu kan disusun berdasarkan macam-macam. Dasarnya apa? Spesialisasinya tuh loh. Ada yang berdasarkan pekerjaannya gitu kan. Jadi misalnya gini, bagian marketing gitu kan. Marketing itu ada manajer marketing, ada nanti supervisor, ada staff dan lain sebagainya. Atau mungkin departemen operasional. Nanti operasional itu nanti ada manajernya, ada supervisornya, ada staffnya, ada kartopnya. Nah itu berdasarkan spesialisasinya. Atau juga berdasarkan departemen bisa. Jadi bisa dilihat di struktur ini kan yang saya tampilkan itu kan departemen transaksi. Jadi berdasarkan departemen. Jadi misalnya secara umum kan ada direksi ya, ada direksi yang yang tugas adalah organisasi saat setiap harinya. Maaf ini ada teman yang bisa di hosting kan? Halo. Ya. Oke, terima kasih. Soalnya suaranya jadi double gitu. Kemudian ada juga departemen SDM, sumber daya manusia yang bagian rekrut orang, bagian payroll, bagian ngatur perusahaan, ada juga yang departemen keuangan dan akuntansi, ada departemen produksi, ada pemasaran, ada purchasing, bahkan kalau PT yang lebih gede ada juga departemen legal juga, ada juga khusus CSR ada sendiri gitu-gitu. Itu struktur organisasi yang berdasarkan departemen gitu kan. Ada ini dasar struktur organisasi ini ya macam-macam ya, ada rantai komando, maksudnya itu dari yang atas ke bawah, misalnya dari manajer ke supervisor dan segala macamnya, ada sentralisasi, desentralisasi, macam-macam dasar struktur organisasi gitu kan. Nggak tahu di PT teman-teman itu apa ini struktur organisasinya, apakah berdasarkan spesialisasi kerja atau departementalisasi. Tapi satu yang pasti bahwa di suatu perusahaan itu bisa struktur organisasi itu gabungan gitu. Misalnya spesialisasi kerja dengan departementalisasi itu juga ada, atau mungkin rantai komando dengan spesialisasi kerja itu juga ada. Itu tergantung
tergantung kebijakan atau budaya dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi dasarnya tuh macam-macam. Tapi secara teori ada 7 ini. Slide berikutnya Bu. Bu Riris. Ya udah. Slide berikutnya. Belum kelihatan ya? Belum Bu. Nah ini. Nih, struktur dan model organisasi gitu kan. Jadi struktur organisasi itu adalah jenjang atau hierarki yang berisi komponen-komponen, pendiri, penyusun yang menggambarkan adanya pembagian kerja. Ini yang paling penting. Adanya pembagian kerja, bagaimana beraktivitas dalam suatu perusahaan yang tujuannya adalah agar bisa dikoordinasikan dengan baik. Kalau kita melihat dari gambar itu kan ada direktur utama ya kan, kemudian di bawahnya di samping ada staf pengembangan. Nah staf pengembangan itu biasanya juga ada staf legal juga di situ kan. Kemudian di bawahnya lagi ada direktur pemasaran, direktur keuangan, produksi, kemudian direktur administrasi. Mungkin ada juga sekarang ya, karena dengan kemajuan teknologi sekarang IT itu ada departemen sendiri biasanya gitu, karena kan apalagi perusahaan-perusahaan dalam komunikasi atau perusahaan, tapi sekarang perusahaan-perusahaan pasti ada IT-nya ya sekarang ya gitu kan, pasti ada IT-nya karena kebutuhan teknologi gitu. Kemudian di bawah direktur tuh nanti ada kepala bagian, atau mungkin ada beberapa perusahaan yang mengistilahkan supervisor itu bisa, atau kabak gitu kan. Nanti di bawah supervisor juga ada lagi, bisa staff, bisa apa. Nah itu standar struktur dan model organisasi yang biasanya berlaku di suatu perusahaan. Tapi bisa juga di perusahaan teman-teman yang sekarang bekerja misalnya punya model lain juga bisa jadi. Tapi secara umum model organisasi dan struktur organisasi itu seperti ini. Slide berikutnya Bu. Oke. Nah ini sekarang gini, kenapa sih diperlukan struktur organisasi gitu? Kenapa harus ada ini gitu? Fungsinya apa? Ini struktur organisasi itu fungsinya sangat vital ya, sangat vital sekali, karena gini, ini bisa menyebabkan salah satu menyebabkan karyawan tidak nyaman atau tidak betah itu karena fungsi struktur organisasi yang tidak betul. Ini, misal gini, salah satu fungsinya ya memberi kejelasan data dalam tanggung jawab. Nah, jadi direksi itu kan pasti punya tanggung jawab sendiri, ya kan? Tanggung jawabnya pasti lebih gede, gitu kan? Dan direksi itu biasanya lebih ke policy, lebih ke pada kebijakan. Itu tanggung jawabnya ya. Kemudian di bawahnya mungkin di bawahnya itu ada manajer gitu kan, misalnya bisa manajer, kemudian di bawahnya lagi ada supervisor, atau kalau dalam istilah sini ada kabak, kepala bagian gitu kan, kemudian ada dan seterusnya gitu kan. Nah, tanggung jawab ini kalau tidak dilaksanakan dengan baik, itu kan biasanya bikin karyawan nggak betah gitu. Bahkan mungkin ada beberapa kasus yang misalnya gini, manajer yang tanggung jawabnya adalah A gitu kan, tapi mungkin karena manajer ini sibuk dengan kerjaan di luar, atau manajer ini tidak kompeten, itu dilemparkan ke anak buahnya. Itu beberapa kali sering kan, sehingga anak buahnya itu kerjaannya banyak, kerjaannya numpuk, sering overtime, sering lembur gitu kan. Pernah nggak teman-teman mengalami hal yang seperti itu? Saya rasa pernah ya, gitu kan? Atau mungkin temennya pernah merasakan seperti itu kan. Nah, jika ada yang seperti ini berarti fungsi struktur organisasi nggak betul, gitu kan. Fungsi
struktur organisasi di company itu nggak betul dan harus dibenerin gitu kan. Biasanya kalau ada yang model begini, lapornya kemana sih gitu kan? Biasanya sih lapornya ke bagian SDM ya, ke bagian apa namanya, ke bagian kepegawaian, ke bagian sumber daya manusia. Oke, slide berikutnya Bu. Nah, ini masih terkait dengan model struktur organisasi ya, ada struktur organisasi fungsional, artinya struktur organisasi berdasarkan fungsinya. Jadi misalnya marketing kan, marketing itu marketing itu di bawahnya apa? Atau gini, struktur organisasi marketing apa? Jadi ada direksi marketing misalnya, kemudian di bawahnya ada manajer gitu kan, manajer marketing, di bawahnya lagi marketing apa namanya, marketing kan luas kan, jadi marketing misalnya marketing untuk produk A, marketing untuk produk B, atau mungkin marketing untuk wilayah A, marketing untuk wilayah B. Jadi ini apa namanya, struktur berdasarkan fungsionalnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ini lebih ke model struktur organisasi ya. Ada juga yang divisional, ada yang lini, ada yang staff, ada yang matriks, ada juga yang struktur organisasi proyek. Jadi apa namanya, ini lebih ke sifatnya ad hoc ya, lebih ke sifatnya sementara. Karena misalnya gini, kalau saya ada proyek gitu kan, biasanya kan ada pimpro, ada pimpinan proyek, nanti ada wakil pimpro, nanti di bawahnya ada pelaksana dan segala macam. Jadi modelnya itu macam-macam. Oke Bu, bisa dilanjut Bu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai organisasi yang berubah, gitu kan? Karena gini, karena perusahaan itu kan harus mengikuti zaman ya, harus berubah dan harus beradaptasi dengan kondisi, gitu kan? Perubahan organisasi secara teori ya adalah proses ketika organisasi berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain yang diinginkan untuk meningkatkan keefektifannya. Gitu. Jadi karena company ini pengen efektif gitu kan, misalnya, maka struktur organisasinya dirubah. Misalnya gini, di beberapa perusahaan, misalnya gini, dulu sebelum teknologi semaju sekarang itu belum ada yang namanya divisi IT kan ya. Tapi seiring berjalannya waktu nanti juga ada yang namanya divisi IT gitu kan. Kemudian untuk atau ini perusahaan kecil gitu. Perusahaan kecil itu biasanya departemen kayak departemen legal, departemen untuk CSR itu biasanya belum ada. Tapi begitu company itu bisnisnya menjadi lebih besar lagi, biasanya departemen legal, departemen CSR itu ada. Nah, otomatis dengan adanya penambahan divisi-divisi ini akan terjadi perubahan pada struktur organisasi suatu perusahaan. Nah, perubahan ini ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan, gitu kan. Kalau yang direncanakan ya emang benar-benar direncanakan ya. Misal gini, PT ini menjadi dari PT tertutup menjadi PT terbuka misalnya. Nah, kalau PT terbuka itu pasti kebutuhannya lebih banyak lagi, lebih besar lagi ya departemennya. Makanya harus direncanakan gitu kan, penambahan divisinya gitu kan. Atau juga yang tidak direncanakan ya karena emang apa namanya, tuntutan zaman seperti kemajuan IT, mau nggak mau direncanakan atau enggak, orang IT harus ada di suatu perusahaan gitu. Kemudian setiap perubahan itu ada resistensi, ya kan? Resistensi itu ada penolakan, itu udah pasti. Setiap perubahan itu pasti ada penolakan, baik yang penolakan secara eksplisit, ya kan? Misalnya dengan demo, dengan mogok kerja atau segala macam kan? Karena dengan penambahan
divisi itu kan pasti ada gesekan-gesekan, itu udah pasti ya. Dan juga nanti pengaruh ke, kalau misalnya gini, penambahan divisi tapi income-nya company itu tetap, nah pasti kan ini ada pembagian yang lebih apa ya, dengan income 10 dulu dibagi 5 orang kan, atau 5 divisi. Nah setelah ada perubahan income-nya 10 tapi dibagi 7 divisi, nah kan pasti ada pengurangan kan. Bisa jadi ada karyawan yang nggak terima, atau karyawan yang demo dan segala macamnya gitu kan. Atau yang implisit ya, ada juga yang implisit misalnya hilangnya semangat, ada yang nggak loyalitas akhirnya resign gitu, atau keluar dari perusahaan mengundurkan diri, itu juga bisa terjadi karena perubahan organisasi gitu kan. Oke Bu, kita slide berikutnya. Nah ini sangat penting sekali ya. Ini menurut saya sih gini, seperti yang saya bilang tadi, struktur dan model organisasi itu memang secara teori itu memang normatif sekali, tapi secara praktek itu sangat menarik sekali ya kalau kita bahas praktek ya. Nah sekarang hubungan organisasi dan budaya dan kinerja organisasi. Nah budaya organisasi ini adalah apa ya, kalau didefinisikan ya, sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam satu organisasi mengarah pada perilaku anggota apa ini, perilaku anggota prosedur, kayaknya ini salah ketik. Oke, pada intinya itu bahwa budaya organisasi itu adalah apa ya, kepercayaan atau nilai-nilai yang dipegang oleh suatu perusahaan. Itu nilai budaya organisasi. Nah, apakah budaya organisasi itu terkait erat dengan kinerja organisasi? Nah, kalau melihat di modul itu emang ada ini ya, ada beda pendapat ya, para ahli sekarang masih riset, masih melakukan penelitian apakah apakah budaya organisasi itu erat kaitannya dengan kinerja organisasi atau enggak, itu masih silang pendapat. Tapi ini kalau kita berdasarkan pengalaman ya, kalau kita berdasarkan pengalaman sih, kalau saya mengatakan bahwa budaya perusahaan itu sangat erat pengaruhnya ke kinerja perusahaan. Jadi kalau perusahaan yang mempunyai budaya yang bagus, mempunyai sistem yang bagus, mempunyai remunerasi yang oke, mempunyai insentif yang bagus, biasanya kinerja karyawannya itu bagus. Mungkin saya contohkan ini, saya punya temen nih, dia kerja di Kompas, dia kerja di Kompas. Di Kompas itu turnover karyawannya itu sangat sedikit, keluar masuknya karyawan itu sangat sedikit. Kenapa? Karena budaya di Kompas itu sangat bagus. Jadi kesejahteraan karyawannya diperhatikan, kemudian akuntabilitas company terbuka, kemudian budaya diskusi itu jalan, gitu kan. Akhirnya kan karyawan betah, gitu kan. Kalau karyawan betah itu akan meningkatkan kinerja masing-masing individu-individu, gitu kan. Sehingga akhirnya kinerja organisasi akan menjadi meningkat gitu ya, akan menjadi bagus. Dan makanya turnover di Kompas itu sangat 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 sekali. Salah satu contoh gitu ya, di Kompas itu selain budaya diskusi, budaya tukar pikirannya itu bagus, karyawanannya itu juga bagus. Jadi teman-teman atau karyawan yang ada di Kompas yang misalnya udah 5 apa 10 tahun gitu, itu mereka berhak atas rumah gitu kan. Nah ini kan juga budaya kan, memberikan hal yang positif atau apresiasi kepada karyawan itu sangat positif sekali gitu. Nah akhirnya banyak nih karyawan yang ngejar ini gitu kan. Jadi begitu 10 tahun dia pasti akan dapat rumah. Itu benar-benar dikasih, bukan
bukan loan, bukan utang, bukan ngangsur ke perusahaan, betul, bukan, itu karena apresiasi perusahaan ke karyawan atas loyalitasnya selama 10 tahun kan nggak semua perusahaan punya budaya seperti itu gitu. Jadi banyak perusahaan yang ya udah lu kerja 5 tahun 10 tahun ya udah hanya dapat gaji, dapat bonus tahunan, dapat THR ya udah gitu kan. Nah bandingkan dengan yang saya contohkan tadi budaya di Kompas kan bikin karyawan lebih bergairah lagi untuk bekerja. Makanya kalau saya berpendapat sih dalam praktek ya, apakah budaya itu erat kaitannya dengan kinerja organisasi? Kalau menurut saya iya, budaya itu selalu budaya perusahaan ya, budaya perusahaan itu erat kaitannya dengan kinerja organisasi suatu usaha. Makanya di bagian akhir saya bilang budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi. Para anggota di sini adalah karyawan ya, karena sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian dan tujuan dan hasil kinerja yang dicapai. Jadi ketika organisasinya itu udah berjalan bagus, dan sistemnya bagus, otomatis kan karyawan ini terpacu untuk memberikan yang terbaik dan terbaik lagi agar tetap ada di organisasi atau perusahaan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan atau kita diskusi dari awal tadi yang disampaikan rekan saya tadi sampai arah gitu. Dari yang disampaikan Mas Ardi, Mbak Eka dan saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, sangat baik sekali presentasinya. Kerjasamanya juga sangat bagus. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dengan penjelasan kelompok 3 tadi, mungkin ada yang kurang atau ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau didiskusikan? Silakan, waktu dan tempat. Kita ada sekitar 15 menit untuk masuk ke kelompok selanjutnya. Tidak ada? Sangat jelas Bu. Sangat jelas. Oke, atau kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu ya, nanti takutnya tidak sempat untuk membahas modul 6. Oke. Digabung aja Bu nanti. Iya, sambil berpikir untuk bertanya, kita akan melanjutkan ke kelompok 4. Pada kelompok 4 bersiap-siap, saya akan membuka atau men-share PPT-nya terlebih dahulu. Oke. Kelihatan? Terlihat Bu. Oke. Kelompok 4 sudah siap untuk memulai. Waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok 4. Suaranya pelan ya. Halo. Halo. Apakah di sana masih ada orang? Kelompok ada Bu, menyimak Bu. Kelompok 4. Menunggu kelompok 4 presentasi Bu, menyimak di sini Bu. Ya, terima kasih. Kelompok 4 ini siapa saja? Tidak ada judulnya, tidak ada namanya. Di sini saya mencari-cari. Ya, ada kedengaran Bu? Kedengaran sekarang? Kedengaran jelas gitu Bu. Oke, silakan. Suara saya
Kedengaran jelas atau masih? Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Proses produksi dengan mengendalikan produksi manufaktur. Proses produksi dan operasional terdiri dari A. Manajemen operasional, B. Kegiatan manajemen operasional, C. Fungsi-fungsi operasional. Nah, begitu. A. Manajemen operasional. Produk atau operasional ialah merupakan penciptaan produk dan jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Sedangkan manajer operasional merupakan bagian dari organisasi yang membuat barang menyampaikan pelayanan kepada pelanggan. B. Kegiatan manajemen operasional. Manajemen operasional juga berkaitan dengan pengelola semua proses individu seefek mungkin. Dalam fungsi operasional, keputusan manajemen dapat dibagi ke dalam 3 bagian. 1. Keputusan strategi atau jangka panjang. 2. Keputusan taktik atau jangka menengah. 3. Keputusan perencanaan dan pengendalian operasi atau jangka pendek. Operasi dalam manajemen operasional dilakukan proses transformasi yang mengubah input menjadi output. Input dapat meliputi bahan baku pelanggan atau produk yang berasal dari sistem lain. Dalam perusahaan manufaktur, input mengubah bahan baku atau material yang nantinya diubah menjadi barang jadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Output yang dihasilkan merupakan individu atau orang yang telah terpenuhi kebutuhannya dengan layanan atau jasa yang diterima. Ada beberapa perbedaan antara kegiatan operasional perusahaan manufaktur dan jasa. 1. Interaksi dengan pelanggan. 2. Output perusahaan manufaktur tanpa output berwujud. 3. Keberadaan pelanggan dalam proses atau kegiatan operasional. 4. Kualitas produk dan jasa atau layanan yang diberikan. Lanjut, Bro. C. Fungsi-fungsi operasional. Kegiatan dalam manajemen operasional meliputi pengorganisasian pekerjaan, memilih proses, mendesain tata letak, mendesain pekerjaan, mengukur kinerja, mengendalikan kualitas, menjadwalkan kerja, pengelolaan persediaan, dan perencanaan produksi. Bagi pengelola kegiatan perusahaan atau organisasi menurut Krejewski et al. 2007 ada 4 proses inti. 1. Proses hubungan dengan pelanggan atau yang disebut pengelola hubungan dengan pelanggan. 2. Proses pengembangan produk atau jasa baru. 3. Proses pemenuhan pemesanan. 4. Proses hubungan dengan pemasok. Lanjut, Bu. Perencanaan operasional meliputi 1. Perencanaan kapasitas. 2. Perencanaan lokasi perusahaan. 3. Perencanaan tata letak perusahaan. 4. Perencanaan kualitas. 5. Penjadwalan produksi. Lanjut, Bu. 6. Penjadwalan karyawan dan penjadwalan yang lebih detail. Penjadwalan karyawan kerja melibatkan spesifikasi jadwal yang tepat bagi karyawan untuk bekerja sebagai program matematika digunakan dalam mencari solusi optimis, yaitu 1. Linear, 2. Non-linear programming, 3. Integer programming, 4. Dynamic programming. Berbagai jenis fleksibilitas. 1. Karyawan yang bekerja kurang dari 8 jam per hari atau fleksibilitas panjang speed. 2. Karyawan yang bekerja kurang dari 5 hari kerja per minggu atau fleksibilitas panjang hari kerja.
3. Karyawan yang menerima waktu istirahat selama periode shift atau fleksibilitas waktu istirahat. 4. Karyawan yang mulai bekerja dalam sehari sepanjang shift atau fleksibilitas mulainya shift. 5. Karyawan secara individu yang mulai bekerja pada periode yang berbeda pada hari yang berbeda dalam seminggu atau fleksibilitas waktu mulainya hari kerja. 6. Karyawan yang boleh menerima tawaran rekreasi pada hari kerja yang tidak berurutan dalam seminggu atau hari libur yang tidak berurutan. Lanjut. Sudah. 7. Ya. 7. Pengendalian bahan baku dan manajemen kegiatan memonitor pemesanan dan penggunaan bahan baku yang dapat menghemat biaya, meliputi proses yang dilakukan manajer operasional dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian alir bahan baku dari pemasok. Manajemen rantai pasokan didefinisikan sebagai integrasi proses bisnis dari pelanggan akhir melalui pemasok yang menyediakan produk, pelayanan, dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan menurut Popper et al. Tahun 1997. Manajemen rantai pasokan merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam pengadaan bahan baku, mentransformasikannya menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan menyerahkannya pada pelanggan. Menurut Heiser and Rader, tahun 2011. Rantai pasokan merupakan jaringan kerja yang mentransformasikan bahan baku ke distribusi produk yang melibatkan baik satu perusahaan atau dengan perubahan lain. Itu menurut Heard et tahun 2004. Manajemen rantai pasokan melibatkan koordinasi fungsi-fungsi organisasi internal dan eksternal ke dalam fasilitas aliran barang dan jasa yang terbaik menurut Disnet al. tahun 2000. 8. Pengendalian kualitas. Kualitas merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang lain, atau pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Kualitas produk atau jasa itu akan dapat diwujudkan bila presentasi seluruh bagian perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nilai kualitas adalah indeks penilai pelanggan yang merupakan harga yang dibayarkan pelanggan atau hasil atau manfaat yang dirasakan karena kualitas produk atau proses dengan sesuai harapan menurut Baxter tahun 1999. Pengurangan kinerja meliputi produktivitas, efisiensi penggunaan, dan kualitas menurut Aldrab 2000. Menurut Aldrab tahun 2000, perbaikan produktivitas adalah lebih sekedar menggunakan pengurangan karyawan. Lanjut, Bu. Lanjut ke Mas Kustoro. Ya, Bu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ya, perkenalkan, nama saya Kustoro. Akan menerangkan tentang, lanjut, Bu. Pengendalian proses produksi. Yang pertama, pengendalian kualitas. Quality Management atau PQM digunakan sebagai konsep manajemen organisasi yang memperhatikan dan mengutamakan suara pelanggan. TNQ
quality, action dan development, dan daily control. Policy planning berkaitan dengan kebijakan manajemen yang merupakan suatu kesatuan terintegrasi dalam organisasi yang memonitor lingkungan eksternal dan mengembangkan rencana proaktif untuk menyesuaikan dengan arah organisasi masa mendatang. Policy plan ini meliputi ketetapan dan kecepatan produk sampai ke pasar sehingga dapat meningkatkan laba. 2. Quality Person Development yang merupakan alat untuk menerapkan TQM menggunakan manajemen dan tim lintas fungsi atau cross-function team yang terintegrasi secara horizontal sehingga semua departemen dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai sasaran yaitu kepuasan pelanggan. Yang ketiga, Quality Person Development mencakup konsep produk yang terbaik yang sampai ke pasar hingga dapat meningkatkan laba. Daily control merupakan komponen utama total quality management dengan menggunakan alat bantu statistical proses control dan parameter desain untuk memonitor pelaksana quality person development. Berdasarkan pengendalian sehari-hari, daily control ini menekankan penawaran harga terbaik dari produk sehingga dapat meningkatkan laba. Baik dari kontrol maupun OFD dikendalikan oleh integrasi vertikal dari policy planning. Lanjut Bu. Halo Bu. Udah. Halo. Udah. Lanjut Bu. Udah. Selanjutnya Bu. Belum kelihatan ya? Belum Bu. Belum kelihatan. Ini udah. Kok belum kelihatan? Oh. Perbaikan kualitas. Ada dua jenis perbaikan kualitas, yaitu yang menggunakan data verbal atau kualitatif dan menggunakan data numerik atau kuantitatif. Yang pertama, data verbal kualitatif antara lain adalah flowchart, menggambarkan skematis atau diagram yang menunjukkan sebuah langkah dan proses dan menunjukkan langkah itu saling berintegrasi satu sama lain. 2. Brainstorming adalah cara untuk memacu pemikiran kreatif guna mengumpulkan ide-ide dari suatu kelompok dalam waktu yang relatif singkat. Ide dalam brainstorming tersebut dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 2. C. Cause atau efek. Diagram adalah diagram sebab akibat menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukkan hubungan antara akibat dan penyebab suatu masalah. Diagram tersebut digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Affinity diagram ialah untuk mengorganisasikan informasi sehingga mudah dipahami untuk mengadakan perbaikan prosesnya. Yang ke atau 5 adalah trigram. Diagram merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan tujuan yang harus ditempuh dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya Bu. Data numerik atau kuantitatif antara lain adalah check sheet, ialah alat yang sering digunakan untuk menghitung seberapa sering suatu itu terjadi dan sering digunakan dalam mengumpulkan dan mencatat data. 2. Pareto diagram diperkenalkan oleh seorang ahli yaitu Alfredo Pareto tahun 1848 sampai 1923. Diagram Pareto ini merupakan suatu gambar yang mengurutkan klarifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Dan C.
Histogram adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan variasi data, pengukuran, dan variasi setiap proses. Itu gambarnya bisa dilihat dari teman-teman ya di modul. Selanjutnya Bu, sama Mas Randy, silakan. Oke, baik. Selanjutnya saya melanjutkan bahasannya Mas. Adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering disebutkan sebagai koefisien relasi. Berikut ini adalah contoh chart. Berdasarkan gambar di samping, kita ketahui cara kecepatan kendaraan X dengan keahlian pengendara Y adalah positif. Selanjutnya, kontrol chart. Kontrol grafik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proses berada dalam keadaan in control atau off control. Chart. Grafik yang menunjukkan variasi ukuran sepanjang waktu, kecenderungan daur, dan pola lain dalam suatu proses. Misalnya perubahan dalam proses dan memperbandingkan performasi beberapa kelompok. Menurut Graina 2001, ada beberapa alat dan teknik yang banyak digunakan orang Jepang dalam menangani masalah kualitas. Itu ada accuracy diagram, tree diagram, process precision diagram, interrelationship diagram, prioritization diagram, activities network diagram. Semua penjelasannya ada modul halaman 6.46. Standar ISO. Standar ISO itu adalah menjamin kualitas yang harus dimiliki setiap organisasi. Standar ISO 9000 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu, suatu lembaga organisasi yang telah mendapatkan akreditasi atau pengakuan dari pihak lain yang independen. ISO tersebut dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu, produk jasa yang dihasilkan. Keunggulan ISO 9000 ini ada terbagi dari dua aspek. Ada aspek internal dan aspek eksternalnya. Aspek internalnya itu peningkatan produktivitas, perbaikan efisiensi, pengurangan biaya dan pemborosan, pengendalian manajemen yang lebih baik, memperbaiki struktur koordinasi, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan motivasi personil. Keunggulan di aspek eksternalnya antara lain meningkatkan penjualan dan pangsa pasar, memungkinkan memasuki pasar baru dan mendapat pelanggan baru, memelihara hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kepercayaan dan reputasi organisasi atau pelanggan. Lanjut. Untuk standar ISO 14000 merupakan standar pengelolaan lingkungan yang sifatnya sukarela, namun hampir sebagian besar konsumen mensyaratkannya. ISO 14000 pertama kali dikenalkan pada tahun 96 yang meliputi dua kelompok, yaitu ISO 14001 dan ISO 14002. ISO 14000 ini
adalah tentang sistem manajemen lingkungan.